Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para subscriber ya di Aujang Channel, semoga kalian selalu sehat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dimurahkan rezekinya. Satu lagi, semoga hajat-hajat dulur-dulur semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pada malam hari ini itu, tepatnya di hari Rabu, saya ini kedatangan subscriber di belakang kamera, disuruh ke depan tapi nggak mau di depan kamera, katanya malu katanya. Jadi nggak tahu apa kesini, yang mungkin ada beberapa hal yang mau dipertanyakan ya. Katanya mau apa? Ya ada beberapa hal yang mau dipertanyakan lah, kayak katanya gitu. Nggak tahu mau nanya-nanya apa di sini gitu kan. Ini berhubung sayanya lagi ya alhamdulillah lagi istirahat total selama bulan puasa gitu kan. Rehat dulu sejenak lah selama 1 bulan gitu. Jadi ini subscriber ini berapa orang ini? Ada 3 orang di sini ya. Mau bertanya apa? Gimana? Jadi ini Pak, kenapa selama bulan suci Ramadan ini tidak membuat konten seperti mengobati atau menelusuri tempat-tempat gitu? Oh, jadi kenapa saya nggak bikin konten penelusuran ataupun pengobatan gitu? Jadi begini ya. Jadi bukannya saya itu nggak mau nolongin orang, ngobatin orang, atau misalkan nggak mau menelusuri, atau seperti halnya biasanya saya pakai mediasi kan, mediator kayak gitu. Jadi yang intinya itu intinya ada hal privasi di diri saya. Yang intinya itu mungkin saya harus emang rutinan lah. Setiap bulan puasa itu saya emang selalu istirahat total gitu. Jadi kalau misalkan saya maksain ngobatin orang, saya maksain penelusuran yang mungkin itu kan mengandung makan tenaga besar lah intinya ya gitu. Nah dulu itu kalau misalkan saya maksain ngobatin orang gitu, pasti saya sakit gitu, parah gitu. Soalnya waktunya mepet ya. Gitulah, kayak gitu. Jadi selama bulan Ramadan ini sehari-harinya mengisi waktu seperti apa nih? Ya begini aja, diam di rumah, paling ke pasar, paling lihat yang ngejahit, paling kayak gitulah gitu. Terus ya yang alhamdulillahnya emang mungkin saya di bulan puasa ini nggak bisa bikin konten yang seperti hal biasanya ya, yang jadi karakter saya lah gitu. Malahan kan sekarang mungkin subscriber juga kan lihat di channel saya kan, saya bawain cover musik kan, terus bagi-bagi kayak sembako kayak gitulah gitu. Nah itu yang alhamdulillahnya itu ada sponsor atau donatur dari luar yang mungkin nggak bisa disebutin namanya sama saya ya gitu. Jadi itu ada seseorang yang baik hati, yang selama ini dekat dengan saya gitu kan, semua keluarga besarnya gitu. Jadi nyuruh saya intinya saya diamanatin buat Memberikan sedekah. Memberikan sedekah dari keluarga itu di sana gitu. Dari hamba Allah itulah gitu. Yang alhamdulillahnya itu saya izin. Ini kalau misalkan dibikin konten nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, tapi jangan sampai nyebutin nama saya. Takutnya disebut ria, katanya kayak gitu. Jadi sekalian mengisi uang. Gitulah gitu. Nah, ini yang alhamdulillahnya itu subscriber juga mungkin mantau ya di channel saya ya.
mungkin di pikiran subscriber itu apa Ujang berhenti penelusuran atau berhenti mengobatin orang gitu kan? Ya, Pasti ya. begitu ya? Ya. Enggak, jadi saya bukan berhenti ngobatin atau nolongin orang atau bukan sekalipun berhenti penelusuran, enggak, emang udah ada dipersiapkan lah buat sawah nanti, bahkan banyak ondangan-ondangan dari subscriber juga buat penelusuran tempat, terus pengobatan yang mungkin yang di luar kota kebanyakan yang kena santet yang kayak gitu udah dipersiapkan gitu. Makanya ini istirahat sebelum itu ngumpulin tenaga dulu biar kuat, kayak gitulah gitu. Jadi itu emang setahun sekali rutin itu selama bulan puasa itu total gitu ya? Ya emang rutin setiap masuk bulan Ramadan. Saya cuman bisa ngobatin hal yang medis-medis aja. Medis. Nah, kalau misalkan yang non medis saya tolak dulu, soalnya terlalu bahaya sama saya. Masalahnya satu, Apa? sebenarnya umur saya itu nggak cukup buat pengobatan kayak gini, kan kayak gitu. Mestinya kan Ya. kalau secara silsilah mungkin keilmuan kayak gini, kebanyakan dari 40 ke atas kan umurnya gitu Ya. kan. Ini saya dari umur 22 nyampe sekarang umur 30 mau 34 lah sekarang. Nah, sebenarnya ini tuh belum halnya saya diam di posisi kayak gini gitu. Karena unsur kepaksa mungkin. Tapi selama mengobati atau misalkannya menelusuri tempat itu nggak ada titik jenuh atau gimana? Ada sih, ya emang ada jenuh, tapi kan ada kerjaan juga kan saya ya. Jadi ada aktivitas juga. Cuman yang saya kangenin itu satu, biasanya kan ketemu orang-orang yang di luar sana yang belum kenal jadi kenal, banyak satu rohim lah gitu. Yang mungkin jadi memperbanyak tali keluarga lah gitu di luar sana. Itu yang menjadi sumber kekayaan saya itu di sana. Loba dulur pokoknya mah eta nu sumber jadi kebeungharan mah gitulah intinya mah. Da mungkin kalau harta saya nggak punya. Kalau masalah materi saya nggak punya. Cuman saya punya modal satu, banyak saudara di luar gitu. Walaupun ya mungkin sepintas gitu. Banyak silaturahmi, banyak rezeki ya. Ya kayak gitulah gitu. Ya. Dan yang awalnya itu kan dimana saya sakit banyak yang ngedoain, dimana saya gimana pun banyak yang ngedoain lah, alhamdulillah gitu. Dibalik saya sering kesana kesini ngedoain orang supaya sembuh, tidak lepas karena itu kan sangkut paut tangan dari Gusti Allah juga lah kayak gitu. Bukan saya yang ijabah, ampun para laun teuing intina. Jadi ntar di tanggal 6 bulan Syawal saya langsung mau penelusuran lokasi gitu. Di Gunung Munjul. Udah dari Gunung Munjul langsung ke Cipanongan, Rancamanuk, Sukajadi, langsung ke daerah. Ada juga subscriber dari ini nih dari Bumbuiwangi, tapi masih masuk Ciheulang sih, di Karamat Lengkong gitu, Karasak lah gitu. Lengkong. Nah itu yang paling ini tuh agak jauh sih, yang di Lembang. Ada yang nyuruh ekspor di Gunung Manglayang ini juga gitu. Tapi kan berhubung bulan suci Ramadan, jadi saya tolak dulu. Ya depending dulu lah ntar lah gitu, Syawal paling gitu. Jadi nggak bisa dengerin lagi si Iki yang jadi kameramen rolling action, nggak ada sekarang. Paling action sendiri di rumah, nyanyi bikin uploadan sendiri, karena mungkin ya intinya buat ngisi konten aja gitu kan, lumayan. Menghibur. Gitu. Tapi ya sebatas menghibur lah intinya. Apa selama ini seperti mengobati itu nggak ada rasa capek gimana? Capek, pastilah capek ya. Seperti keluar kota, kesana kemarin kan itu mengeluarkan tenaga dan waktu lah gitu.
Capek ya capek, alhamdulillah sih, tapi ya saya syukuri aja, nikmati aja gitu. Jadi dibawain kok ya. Gitu. Walaupun mungkin jauh, hujan, panas juga saya nggak peduli, yang penting bisa nolongin orang, udah urusannya kayak gitu aja gitu. Tanpa melihat materi, tanpa melihat apapun, yang penting Allah Ta'ala aja saya datang gitu intinya. Karena berhubung tadi subscriber yang nanya siapa tadi itu, ini yang satu ya. Nah, tadi pertanyaannya gimana tadi, lupa lagi, masalah apa? Yang apa, gerebek dukun apa? Yang tadi yang Syawal itu mau ada yang nantang dukun-dukun, apa itu benar? Jadi emang ini tahu dari siapa, dari tim atau gimana? Tahu dari tim ya? Ada tim saya yang bilang gitu. Iya. Oh, jadi emang di bulan Syawal itu setelah beres penelusuran dari undangan-undangan subscriber ya. Jadi ada beberapa mungkin dukun santet ya, boleh dibilang kayak gitulah gitu, yang tersinggung dengan video-video saya gitu. Nah, mereka itu masuk, ada yang masuk lewat kontak WA ya pribadi saya, nggak tahu dari mana bisa dapat, nggak tahu saya juga. Ada juga yang lewat inbox dari FB, dari tim, dari apa, akun Ujang Suherman itu kan, yang Ujang channel sama kan. Nah di sana itu banyak yang inbox, kata tim itu katanya kayak gini, jangan cuma ngobatin yang kena santet, kesini aja kalau berani lawan, langsung dukun santetnya kayak gitu gitu. Saya sih nggak niat ke sana gitu kan, tapi kalau misalkan buat silaturahmi, insya Allah saya datang gitu kan. Udah pada janjian semua, malahan kemarin juga ada yang datangin sama saya satu gitu. Udah, tapi nggak masuk konten karena si dukunnya itu nggak mau dimasuk konten gitu kan. Nggak tahu alasannya apa, nggak tahu saya gitu. Mungkin alasannya karena malu atau gimana mungkin. Mungkin takut kalah sama orang yang pakai celana pendek gitu kan. Mungkin kayak gitu gitu. Nggak tahu. Kemudian itu emang lumayan rame di sana itu ya. Ada 7 orang lah dukun di sana yang saya hadepin. Bukan saya nerima tantangan, bukan ya. Tapi saya cuman berniatan meluruskan tadinya gitu. Apa salah saya sih kalau misalnya saya nolongin orang gitu. Kalau mungkin orang baik berpikir saya nolongin orang kan alhamdulillah ya gitu kan. Ibadah. Tapi buat mereka itu jadi masalah gitu kan. Katanya kayak gitu sih gitu. Seolah-olah saya nolongin orang kena santet sama dia itu saya nantang katanya gitu. Secara tidak langsung gitu. Walau alam saya cuma nolongin orang kan gitu. Tujuannya nolongin ya. Iya. Karena dia tersinggung. Efeknya kayak gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, soalnya saya nggak bakalan mundur selangkah pun buat nolongin orang, walaupun seperti sekarang ini banyak yang nantang gitu. Pernah gak pas begitu ngobatin ada satu dukun itu datang ke rumah atau gimana? Oh dulu sebelum saya punya channel ini Ya. dulu itu ada mungkin udah 8 orang lah pernah datang ke sini yang ngetes saya, banyak yang secara mungkin ngadu ilmu lah gitu, kayak gitu. Ada 8 orang dulu itu. Yang pertama itu 2 orang dari daerah sana yang mungkin saya bisa sebutin ya, datang ke sini nantang saya, katanya mau ngetes gitu. Bener atau enggak gitu kan, katanya karena saya kan dulu itu mau ngebatin seseorang di kampung dia gitu. Nah rame lah nama saya di sana gitu. Semenjak saya ngobatin di sana, yang enggak lazimnya itu gini, orang meninggal kena santet. Itu yang gak lazim. Jadi orang itu meninggal
Yang saya obatin itu orang meninggal yang kena santet. Nah, di sana itu ada anaknya yang indigo. Kata anaknya itu si bapak nggak meninggal katanya. Coba cari orang yang bisa katanya kayak gitu. Nah, saya ditelepon sama kerabatnya yang sering di sini gitu dulu itu. Nah, saya langsung datang ke sana dan pas di sana juga saya lihat itu emang gak meninggal. Tapi seolah-olah di mata semua orang yang ngelayat meninggal karena di sini darah kayak orang pecah pembuluh darah lah. Iya. Dulu itu. Nah, di sana itu saya lihat si bapak itu yang meninggal itu kalau di mata saya kayak gini. Tolongin. Jadi seperti sukmanya diambil atau gimana? Boleh bicarakan kayak gitulah gitu. Kalau diumpamakan gitu. Tapi nggak ada napas. Gak ada nafas. Nggak ada, denutnya udah nggak ada, jantung udah nggak ada. Secara mata semua orang. Tapi secara mata saya, denyut nadi masih ada, napas masih tarik gitu, jantung masih ada gitu. Nah, dari situ tuh kelanjutannya gimana? Apa dia itu sembuh atau gimana? Nah, di sana itu kan ada jamaah kan Ya. yang ngaji Yasin di sana, pengajian sambil bacain Yasin gitu, yang layar itu. Nah, saya itu pas sempet sih diledek di sana sama ajengan di sana, ustadz lah gitu. Saya datang ke sana itu pakai celana pendek. Ya mungkin karena penampilannya mungkin. Gitu. Jadi ya kan ini emang ciri khas saya. Ya kan, ya, jadi emang saya kemana-mana, keonangan kemanapun juga kayak gini. Saya gitu. Boleh sok tanyain sama orang lain dari dulu gitu. Terkadang orang lain kalau melihat sosok orang itu dari penampilan. Kebanyakan gitu. Saya emang nggak jadi masalah sih mau penampilan saya gimana. Yang penting kan hati kita, yang intinya bukan masalah pakaian lah intinya gitu. Orang mau bicara apa tentang pakaian saya terserah. Mereka nggak tahu hati saya gimana ke orang gitu kan intinya. Nah, di sana lanjut cerita ya. Pas di sana itu saya berdoa sama jemaah yang dibawa sama ustadz itu. Nah, saya di sana itu minta diaminin lah gitu pas saya berdoa gitu. Nah, di sana pas saya bacain ayat ketiga dari amalan saya, si orang itu langsung duduk. Yang meninggal itu sambil darah gitu. Di sini masih darah kayak orang pecah pembuluh darah. Gitu. Di sini darah semua, pokoknya muntah darah lah gitu. Nah, di sana itu dia duduk gini tapi nggak langsung ingat sih. Cuman gini melengak. Kayak kosong ya. Kayak kosong kayak gitu, nggak ingat siapapun gitu. Nah, di sana itu saya minta air, langsung saya minumin, langsung saya basuh mukanya, terus dibersihin dulu si darah-darahnya itu. Yang ada di mata saya itu sebenarnya darah itu nggak ada. Tapi yang orang lain lihat tuh ada Darah. Tapi ternyata ada fakta itu. Iya. Jadi di mata orang lain yang mungkin gak bisa melihat ke hal goib lah gitu. Darah itu kata mereka itu ada. Terus mereka pegang denut nadinya udah nggak ada, jantungnya udah nggak berdetak lagi gitu. Napasnya udah nggak ada. Tapi pas saya pegang, pas saya gini ada napas biasa. Nah, jadi mereka nggak sadar bahwa sebenarnya mata mereka sama perasaan mereka itu dibutakan sama jin kafir di sana. Kiriman dukun santet gitu. Sempat saya diledek dulu sama si ustadz itu, mudah-mudahan, tapi ini kan saya karena pendapat saya terus sama anaknya yang indigo itu. Jadi cuma yang tahu tuh hasil sama yang indigo, yang lain tidak. Nggak tahu. Nah, ustadz itu pas saya ngomong mudah-mudahan masih ada rezekinya bisa hidup lagi, kata saya gitu. Pak Ustadz ini bapak ini belum meninggal, kata saya kayak gitu. Kayak Pak Ustadz itu ngomong sama saya gini bicaranya itu. Kalau udah orang udah meninggal ya udah aja gitu. Diikhlasin. Ya yang keluarganya yang ditinggalin
tabah aja gitu. Si anaknya itu marah, anaknya masih kecil dulu itu 7 tahun lah. Enggak, si bapak belum meninggal katanya kayak gitu. Si A juga lihat ke saya itu sambil nunjuk ke saya, ini si A juga lihat pasti. Nah di sana itu kata Pak Ustadznya kayak gini, ya udah sok mau gimana. Jadi dibuktiin. Saya berdoa, saya sholat dulu di sana, sholat sunat dulu, saya berdoa, terus saya minta diaminin sama sama jamaah di sana yang lagi ngaji lah, lagi ngayat. Pas begitu saya bacain ayat yang ketiga. Nah, si orang itu duduk, tapi nggak inget lah. Masih masih Linglung kumaha linglung. Gitu. Jadi di sana itu saya basuh, saya minumin air, terus dibersihin darahnya yang mungkin secara mata saya normal juga ada darah itu lah gitu. Jadi mata saya itu di sini lihat, yang ini enggak. Gitu. Yang anehnya itu. Gitu. Oh, jadi itu mungkin ada 2 unsur bisa kelihatan sama saya. Gitu. Gaib dan gitu. nyata. Gitu. Yang nyatanya bisa kelihatan, yang gaibnya bisa kelihatan. Gitu. Nah di sana itu pas si orang yang meninggal itu bisa saya diberdiriin, tangannya digini, sempoyongan gitu, lemah. Nah di sana itu saya bawa ke air, langsung dimandiin sama satu gayung air gini, dia langsung ingat gitu. Nah pas di sana saya tanya sambil bercanda gitu, udah dari mana? Kata saya gitu. Kayak gini aja dia, mungkin shock ya. Tiba-tiba dia tuh ngomong kayak gini, barusan saya di pantai, kok ada di rumah? Kata saya, dibercandain, emang gaya saya kayak gini kan, bercanda kan. Oh ngimpi, kata saya. Padahal pas saya itu berdoa minta amin itu, saya ngambil ke sana, ke pesisir pantai. Jadi semacam sukmanya diambil. Jadi kosong. Nah di sana itu saya bertarung sama siluman yang ngambil 9 siluman di sana itu, yang mengambil si sukma orang itu. Intinya. Tapi itu efeknya kalau nggak diobatin gimana? Bisa meninggal? Ya. Kalau kelamaan? Enggak, bukan gini ya. Meninggalnya itu karena kesalahpahaman. Karena kan pendapat orang banyak itu si bapak itu kan udah meninggal. Iya. Saya lihat belum meninggal. Anaknya yang lihat, ya karena anaknya bisa melihat kan belum meninggal. Nah misalkan dikuburin, ya. Nah meninggalnya di sana. Jadi meninggal posisi udah dikubur. Gitu. Padahal belum meninggal tadinya itu. Gitu. Ya mungkin karena ulah goib dari cincin kafir. Pinginnya kayak gitu. Jadi ada bukan santet sih masuknya itu, emang ada yang numbalin lah gitu. Tumbal. Masalah harta kayak gitulah, buat kekayaan seseorang tapi di keluarganya gitu ada. Jadi semacam belum waktunya meninggal udah diambil semua gitu. Ngeri juga ya. Lumayan sih pengalaman saya selama ini, tapi ada yang lebih parah, yang lebih mungkin buat pasien-pasien saya. Salah satu orang ini mungkin yang paling lama saya obatin. Itu. Itu sakitnya berapa hari atau berapa minggu tuh selama semuanya nggak ada? Oh, orang itu. Ya. Itu cuman ada 7 jam lah. 7 jam? 7 jam 8 jam lah dulu itu. Berarti nggak lama ya? Nggak lama jauh. Kalau udah lama udah kemana itu kan. Ada 7 jam 8 jam, udah pas begitu kesini itu maghrib dulu itu. Cuman anaknya itu yang bisa lihat kekeh. Ya jadi terselamatkan sama anak indigo itu juga. Ya itu anaknya. Iya. Anak si bapak itu gitu. Tapi sampai sekarang masih ada orangnya. Masih suka kesini. Semuanya. Kalau si A itu kesini, saya cuman suka diheureuyaan ku saya gitu. Mayat hidup katanya. Kayak gitu. Jadi dia tuh cuma senyum-senyum, cuman sampai sekarang pun juga nggak putus silaturahmi ke sini gitu. Dianggapnya itu saya sebagai keluarganya juga gitu. Nah ini ada pertanyaan dari subscriber ya, tapi maaf ya. Kebanyakan orang yang bilang itu setiap ngobatin
Kan makhluk-makhluk dari suruhan dukun santet itu kan suka dimasukin ke botol ya. Nah, itu dari botol itu dikemanain semuanya? Jadi Apa dibuang atau dikubur gimana? nah jadi ini pertanyaan sebenarnya udah dibahas kan Oh iya. pas itu ya. Mungkin belum lihat videonya ya. Iya, belum. Nah jadi setiap saya ngebersihin rumah atau misalkan setiap saya ngambil makhluk yang ada di raga orang dari kiriman santet atau apa, itu di sana di atas, di lantai 3 di rumah saya. Jadi di sini itu ada penjara khusus. Khusus gaib ya. Nah, jadi di sana itu ada khusus di atas di lantai 3 persisnya. Jadi ada penjara goib khusus untuk menjarain makhluk-makhluk yang dikirim sama santet yang diambil sama saya ke botol itu gitu. Jadi nggak sembarangan misalkan ada irigasi, buang di irigasi, ada sungai Citarum, buang di sungai gitu. Enggak, jadi nggak sembarangan. Di sini dulu dilemahin dulu, disiksa dulu, buangnya ke laut yang jauh. Di laut ya. Ya, jadi setiap setahun sekali paling bulan mulut saya buang. Jadi nggak bisa asal-asalan gitu. Jadi setiap hari tuh banyak botol dijajarin gitu. Enggak lah. Jadi Keluarin lagi. saya misalkan udah ngobatin, pulang ke rumah misal. Nah, saya naik ke atas. Dibuka botol itu masukin langsung gitu. Jadi semacam ada benteng ya. Ya kayak gitu. Jadi ini setahun sekali itu bisa ribuan makhluk. Apa nggak ada rasa takut atau gimana nih kebanyakan di penjara di atas gitu? Saya emang nggak pernah ngerasa takut sih kalau kayak gitu ya. Kalau Was-was gimana gitu? buat apa kalau misalkan misalkan ada kesalahan sama orang saya takut. Iya. Yang paling isengnya itu suka ngeganggu ke anak saya. Betul. Nah itu kan anak yang kembar sejodoh itu kan anak saya. Yang satu itu bisa lihat, yang cowok. Ya takutnya gini, kan misalnya saya ngambil itu makhluk ditaruh di atas. Takutnya ngefeknya nyerangnya ke keluarga yang polos atau gimana. Oh enggak. Udah ada penjaga masing-masing. Jadi udah dipersiapin. Nah, jadi anak saya, istri saya juga semua udah ada masing-masing yang menjaganya lah intinya. Jadi udah nggak ada lagi rasa kekhawatiran buat saya gitu. Karena saya di luar itu niatnya itu nolongin orang itu secara baik gitu intinya gitu. Walau alam ya telain orang. Karena mungkin pikiran orang itu beda-beda gitu. Dan saya juga nggak bisa maksa supaya orang buat percaya, nggak. Yeah. Terserah itu pikiran masing-masing karena otak orang itu isinya udah beda-beda semua. Jadi gitu. tergantung kepercayaan kita masing-masing. Iya intinya. Ini juga kan di konten bikin penelusuran, pengobatan atau apapun istilahnya hal goib gitu. Mau percaya, alhamdulillah. Nggak percaya, saya nggak bakal maksa gitu. Karena saya yakin dan saya ya intinya yang saya yakinin itu buat apa saya maksa orang supaya percaya hal-hal yang mungkin sama saya sekarang saya ditontonin ke viewer. Kalau misalkan otaknya juga isinya itu udah beda-beda gitu kan intinya gitu. Ya intinya yang percaya alhamdulillah, yang enggak apa-apa. Satu aja, jangan menghujat intinya gitu. Nah, saya ada pasien yang mungkin pengobatan itu lumayan lama lah gitu. Nyampe beberapa bulan. Itu paling sulit. Ya. Karena dari dulu udah kena tapi baru ketahuan gitu. Pas saya korek-korek semua itu muncul semua gitu. Permasalahan yang mungkin hal-hal goib itu muncul semua, nyerang-nyerang ke keluarga mereka semua. Nah, di sana itu mungkin itu seseorang itu yang menjadi orang yang paling penting mungkin buat saya sekarang. Karena saya bisa usaha, saya bisa apa itu karena orang itu. Itu. Jadi orang itu intinya balas budi lah gitu ya. Iya, walau alam tadi alhamdulillah saya sama Gusti Allah itu dipertemukan sama orang itu nyampe saya bisa naik derajat gitu. Kata seseorang itu, Kang Ujang harus
bangkit. Jangan gini terus. Sempet kayak gini, Kang, kenapa tuh kalau kayak gini udah ngobatinnya kayak orang lain, di budget sekian sekian. Gak mau bu, kata saya gitu. Gak mau kenapa? Karena saya pernah ngerasain perihnya hidup gitu. Pas dulu bapak saya kan meninggal. Ya. Hal meninggalnya itu sakit itu aneh lah gitu pas juga gitu. Jadi saya ngerasain gitu. Jadi takut kalau misalkan sama orang di budget sekian gitu, kayak gitu. Emang doa bisa dijual belikan? Enggak kan gitu. Intinya, tapi kan beda-beda privasi kan, beda-beda hal, karakter orang gitu kan. Buat orang yang suka ngebudget hal-hal pengobatan kayak gini, itu kan privasi mereka, itu kan intinya. Ya kan kebanyakan orang kalau udah sukses, sudah maju, kadang suka matok harga gimana kan. Kalau si aku jadi tujuannya ini menolong orang karena mengalami hal serupa gitu. Iya, ini dulu pernah mengalami hal serupa gitu intinya gitu. Jadi kalau misalkan saya turun nolongin orang, segimana bahaya pun itu penyakit, santet atau urejit atau teluh, saya nggak pernah mundur. Walaupun misalkan seringnya saya muntah darah atau apalah gitu, saya nggak pernah takut gitu. Jadi apapun itu resikonya, meskipun Sekalipun saya celaka atau mati pun saya nggak takut gitu. Karena saya pernah mengalami meninggal. pernah mati suri. Ya, jadi saya nggak takut. Misalkan lagi menolong orang, terus meninggal atau celaka, saya nggak takut. Lebih baik saya celaka pas saya nolongin orang daripada saya celaka karena kesalahan. Berbuat kesalahan, gitu. Intinya mah gitu. Menolong orang kan bukan kesalahan kan. Ibadah. Kebenaran dan ibadah saya kan gitu. Intinya. Sekarang gini. Saya nggak munafik. Buat ibadah, saya bukan sok ulama atau ajengan atau ustadz yang mungkin getol atau misalkan giat ya, rajin atau husuk lah gitu. Enggak, saya masih berkecimpung di butuh dunia, butuh kebutuhan. Buat kata husuk itu jauh lah gitu intinya gitu. Cuman punya semangat aja saya hidupnya gitu. Apalagi saya didorong sama seseorang itu sekarang, alhamdulillah sih bisa megang usaha ini, bisa megang usaha itu gitu kan, alhamdulillah lah gitu. Jadi nggak terlalu kesulitan lagi sekarang gitu intinya gitu. Pernah ngalamin hal seperti kesalahpahaman ya, seperti ini, ngobatin orang yang lagi sakit, terus begitu udah diobatin dia meninggal, terus si keluarganya menuntut AA gitu, pernah nggak? Ada dulu ya. Jadi sebenarnya sih kalau misalkan buat sekarang pas saya punya channel YouTube, sama dulu belum channel boga naon sih, boga channel YouTube, belum punya channel YouTube. Yang ngeri-ngeri itu dulu, bukan sekarang. Yang dulu ya. Ya kadang kan suka ada kesalahpahaman kayak gitu kan. Ini sempat gini ya. Saya diundang sama keluarga yang sakit. Saya datang gitu. Ke sana itu pas saya lihat itu, ini orang udah kosong, udah nggak ada, tapi nafas masih ada. Masih bisa melihat. Nafas masih normal biasa. Tapi yang sakit itu udah nggak ada. Tapi cuma satu, saya nggak bisa berbicara sama siapapun hal itu. Karena takutnya nggak nerima ya. Bukan. Apa? Jadi gini ya, saya lihat orang itu tuh udah nggak ada, tapi di mata semua orang itu dia tuh masih napas, masih gimana, tapi udah nggak ingat lah. Jadi kayak orang yang mau sekarat gitu. Saya udah lihat dia itu pasti meninggal, nggak lama lagi. Cuman di badannya itu ada satu halangan. Apa? Seperti orang yang mungkin pernah pakai susuk kayak gitu. Seperti susuk. Gitu. Susah mati gitu. Ya, jadi susah meninggal lah gitu kalau pakai susuk kayak gitu malah gitu. Tapi si rohnya masih ada atau udah nggak ada gimana? Walau alam ya, kalau masalah roh itu saya nggak bisa lihat. Cuman yang lebih saya yang bisa saya lihat itu lihat unsur kehidupan. Jadi nggak ada hawa kehidupan.
Situnya. Di raganya itu gitu. Karena masalah roh itu urusan Gusti ya gitu, masalah roh itu urusan Allah lah gitu. Ya. Tapi yang setelah itu udah ada bau kematian gitu. Tapi saya itu nggak bisa bicara sama keluarganya. Karena faktor apa? Jadi faktornya kayak gini. Kalau saya misalkan lihat orang itu udah meninggal, ya, sementara itu masih bernapas, sementara itu masih bisa berkedip gitu kan. Terus saya lihat itu orang kan udah meninggal. Kalau misalkan saya bicara sama keluarganya, ini si bapak udah meninggal, berarti saya orang musyrik. Ya. Berarti saya mendahului yang sang pencipta. Ya benar-benar. Jadi nggak boleh gitu. Karena itu privasi saya yang lihat karena dia susah meninggal karena efek itu satu susuk misalkan. Nah saya langsung ngobrol sama keluarganya. Ini si bapak pakai anu ya dulu kayak gini-gini. Iya, katanya kayak gitu. Saya langsung bicara di sana. Kalau ini bersihin, bisa-bisa meninggal kata saya. Nah itu keluarganya gimana pas begitu? Ya makanya kan saya ngobrol dulu. Nah ngobrol, gimana kata saya, rundingan dulu kan takutnya saya kesalahkan lah gimana. Nah di sana itu ya sok nggak apa-apa gitu. Saya bersihin. Persisnya pas dulu itu ada syairan. Jadi sama syairan berdua. Saya ambil semua susuknya, saya cabut di sini, terus di kaki sama di tangan di sini. Ada 3 dulu. Saya cabut susuk itu. Yang terakhir di sini. Nah itu susuk yang terakhir itu hidup, bisa ke sini. Nah dicabut di dada sama saya. Susuknya ada langsung. Nah di sana meninggal langsung. Langsung. Iya, waktu itu langsung waktu itu meninggal. Nah di sana langsung gaduh lah di rumahnya. Pada datang keluarganya, saya masih di sana sama Airan di luar masih sambil merokok gitu. Tapi Itu ada, apa? Tapi ada rasa kecemasan gimana gitu? Ada. Nah kecemasan itu terjawab. Jadi saya kan udah ngobrol sama keluarganya. Nah mungkin salah satu keluarganya itu nggak ngedengerin gimana. Nah salah satu keluarganya nggak nerima. Salah paham sama saya. Saya nanyain sama saya kenapa saya gini. Semestinya semestinya kalau diobatin sembuh. Semestinya kalau ini harus biasa lagi gitu kan. Kata saya cuma bisa ngejawab nggak tahu Pak. Soalnya saya di sini itu ngobatin. Kalau masalah sembuh atau nggak sembuh itu masalah urusan Allah, kata saya gitu. Saya nggak bisa, saya nggak berhak buat bikin orang sembuh, enggak. Gitu. Iya, semua juga kan dari Allah SWT kan, gitu. Intinya bukan. Berkepanjangan itu masalah. Enggak sih, ada kerabat salah satu keluarganya juga datang. Ngejelasin oh gitu langsung sadar. Dia minta maaf sama saya, maaf ya ayah, gitu. Nggak apa-apa. Karena kan belum tahu dari awal gitu kan. Jadi lumayan resikonya lumayan juga ya. Lumayan. Nyampe pernah ngalamin ngobatin orang dari luar kota. Orangnya sembuh. Saya dibawa ke UGD. Karena saya di sana itu kehabisan energi, ngabisin tenaga, lemas, nyampe darah terus keluar. Saya dibawa ke UGD. Pas saya di UGD sadar, saya pingsan kan itu. Di UGD sadar saya itu. Ini kenapa di sini? Saya langsung berdiri, ayo pulang, kenapa yang di sini gitu. Jadi si keluarganya itu cemas lihat saya kondisi kayak gitu kan. Nah di sana ya, intinya pengobatan di luaran sana itu saya resikonya tinggi gitu. Tapi sering disepelein orang gitu. Alhamdulillah gitu intinya. Tapi saya belum pernah walaupun disepelein orang atau misalkan ya dianggap sebelah mata ya gitu. Nggak pernah merasa sakit hati saya. Berarti selama ini paling ngeri dulu ya? Dulu bukan sekarang. Justru saya itu pingin momen-momen dulu itu sekarang ada biar masuk channel YouTube. Ya. Kenapa nggak dari dulu bikin channel? Dulu ini kan masalahnya gini, saya pegang HP kayak gini juga baru sekarang saya.
saya cuma bisa megang apa HP cinit-nit, jadi nggak bisa main-main HP kayak gini gitu saya mah. Apanya itu nonton YouTube, apanya itu ngetik-ngetik WA, udah saya mah nggak main-main apa gitu intinya. Nggak kayak kru saya main ML, main apa, ML teh naon teh? Mobil butut. Tengah arti saya nu hari itu mah. Tapi yang jadi berkahnya itu satu, sepanjang dari dulu semenjak saya begini sampai sekarang, berkah yang paling besar itu satu, jadi banyak kerabat di luar sana gitu. Seistilahnya kehujanan ada aja yang ayo di sini dulu ah. Gitu intinya. Ya mungkin karena berkat sering nolongin orang gitu. Mana kan jadi udah pada tahu ya. Gitu. Nggak tahu ke depannya kayak gimana, walau alam. Saya cuma bisa secara tulus ngejalanin hidup saya lah gitu, secara ikhlas ngejalanin hidup saya. Ke depannya mau gimana pun juga saya terima dengan lapang dada, karena ini semua qadar dari Allah SWT, takdir dan nasib saya gitu. Saya nggak bisa lagi nyangka, saya nggak bisa lagi mungkir dari semua ini gitu intinya. Emang sampai saat ini pun saya ini masih nggak nerima saya jadi gini, karena dulu itu saya itu sosok orang yang bekerja keras lah gitu. Ngamen apa juga dijalanin sama saya usaha. Jadi tanpa disangka-sangka seperti ini ya. Nggak tahu gitu kan. Jadi emang dulu lah intinya ada si apa di Pangalengan. Alhamdulillah ketemu sesepuh di sana gitu, yang ngebukain saya gitu intinya gitu. Nah ini juga udah lama nggak satu rahmi sama siapa. Paling insya Allah dekat-dekat waktu ini saya mau ke sana gitu, ke siapa gitu. Jadi perjuangan Ojan dari dulu sampai sekarang sampai bisa seperti ini tuh lumayan juga ya. Lumayan. Manis pahitnya udah terasa gitu ya. Pokoknya gini ya, buat para subscriber di luaran sana yang berniatan pingin jadi spiritual, yang berniatan mau jadi sosok seorang yang mungkin bisa ngobatin orang dari hal seperti santet kayak gitu, harap berpikir dulu ya intinya gitu. Kenapa saya ngomong kayak gini? Yang saya jalanin itu berat, sempat dibegal di perjalanan, sempat apa di perjalanan, nyampe harus kelaparan di perjalanan, nyampe apapun perjalanan itu kita harus siap, itu intinya gitu. Jangan sampai satu yang paling inilah, jangan sampai kita mencari ilmu kebatinan atau ilmu spiritual atau supernatural hanya semata-mata untuk cari materi. Mending gak usah lah. Buat apa kalau misalkan kita belajar spiritual, kita belajar supernatural atau keilmuan di bidang kebatinan gitu. Kalau misalkan kita niat Allah Ta'ala buat nolong orang, insya Allah berkah loh. Tapi kalau misalkan ya ini kita belajar kebatinan, kita belajar spiritual hanya karena untuk cari materi semata, mending gak usah. Karena semua orang yang mungkin ngambil pengobatan secara alternatif kayak gini itu kebanyakan, tapi maaf ya, kebanyakan, sebagian besar gitu, orang-orang yang mungkin susah berobat ke rumah sakit karena biaya gitu. Makanya ngambil jalan alternatifnya. Mungkin mudah-mudahan sama doa juga bisa sembuh kayak gitu intinya. Gimana, masih ada pertanyaan lagi nggak? Ya mungkin cukup. Dulu itu sempat sih emang saya ada permasalahan rumah yang sering kemasukan tuyul gitu. Nyampe itu tuyul saya ambil gitu. Si tuyul itu ada di botol kecil segini-gini.